Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kawan-kawan sekalian dalam mata kuliah Psikologi Klinis. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi mengenai asesmen dalam psikologi klinis, tepatnya mengenai observasi dalam psikologi klinis. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas apa sih definisi observasi, karena definisi observasi sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah metode penelitian yang terdahulu. Hari ini kita akan lebih fokus membahas mengenai apa saja yang dapat kita lihat dalam observasi klinis. Yang pertama yang mampu kita lihat yakni penampilan umum. Penampilan umum dapat berupa penampilan fisik secara keseluruhan, misalnya bertubuh gemuk, kurus, atau tinggi. Nah, bersamaan dengan observasi fisik, harus diingat pula data yang didapat dari anamnesis seperti pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara kedua data yang telah didapat. Misal, jika klien adalah seorang wanita, pekerjaannya pragawati, dan penampilan fisiknya gemuk sekali, tentu kenyataan ini dapat memberikan informasi mengenai sebab dan akibat yang mungkin terjadi. Nah, dari penampilan fisik, tentunya observer dapat menarik beberapa hipotesis. Contohnya, gaya berpakaian, gaya rambut dapat mencerminkan bagaimana klien dalam lingkungan sosial dan bagaimana klien memandang diri sendiri. Yang berikutnya yakni reaksi emosi. Nah, dalam proses asesmen, pemeriksa seringkali dapat merasakan adanya suasana tertentu, seperti lucu, sedih, tegang, dan lain-lain. Dalam memeriksa klien, asesor hendaknya memahami bahwa suasana yang terjadi tersebut tidak disebabkan oleh asesor. Nah, berikut contoh beberapa indikator ketegangan pada klien. Air mata berlinang, berkeringat di muka atau di tangan, bibir mengering atau bergetar karena ketakutan, perubahan warna muka bisa menjadi memucat atau menjadi kemerahan, tremor pada jari atau bibir, kemudian sikap yang tidak tenang atau selalu merubah posisi duduk, kemudian sering menggerakkan kaki, dan banyak lagi reaksi emosi yang dapat diobservasi pada saat proses asesmen. Kemudian hal lain yang dapat diamati dalam observasi klinis yakni bicara. Penampilan hanya dapat memberikan kesan sepintas lalu mengenai seorang klien, karena penampilan dan ekspresi emosi dapat diubah oleh klien yang bersangkutan. Pada saat proses asesmen, asesor dan klien dapat saling berhubungan dalam waktu yang lama, sehingga gaya bicara, corak bahasa, bahasa yang digunakan, dan nada bicara klien dapat diamati oleh asesor. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin sampai di sini materi mengenai observasi klinis. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.